Laibuin. Ya. Albuin Syahrial. Sibarani. Duit mau. Dari mana nama Lea Syahrial? Syahrial itu panjang, Le. Kalau bisa gue bilang, aku lah yang buat nama Syahrial itu. Jadi Le sendiri buat nama Syahrial? Aku lah yang awalnya Albuin Sibarani. Albuin Sibarani. Bukan Syahrial. Ini kenapa? Dulu kan ada film-film Pak Yul. Itu kan pemeran utama Oni Syahrial. Apa gara-gara itu? Oh, enggak. Bukan. Jadi dulu pas aku sekolah kelas 2 SD, ada kawan namanya Syahrial. Bagus juga nama Syahrial ini, kan gitu. Sementara orang tua udah ngasih nama aku Albuin. Nah, tiba-tiba datanglah untuk membuat nama jasa yang asli, lengkap ya, tulis. Sampailah Syahrial. Jadi Albuin Syahrial Sibarani. Itulah makanya lahirnya Syahrial Sampai saat ini. Dan anehnya, Le, aku sendiri yang buat nama itu. Kan luar biasa itu, bukan orang tua. Jadi kalau orang lahir, ada anak gitu kan, dikasih nama sama orang tua. Kalau lahir kasih nama sendiri. Kasih nama sendiri tambah. Luar biasa, Le. Nah, enggak suka Ali Albuin Sibarani aja gitu. Itulah, Le. Terkadang memang Enggak gaul. Enggak begitu familiar gitu didengar orang kan. Jadi, kayaknya Syahrial ini bagus. Tapi bagus Syahrial. Pak dulu kalau pilih Albuin Saiful Jamil, kan lebih lucu ya kan? Lucu lah. Lebih lucu kalau itu. Nah, Saiful Jamil itu, teringat Saiful Jamil. Iya, kan, lagi booming ini Saiful Jamil ini. Udah keluar penjara dia kan? Baru selesai dia menjalani hukuman. Gimana kira-kira? Menurut pandangan layak lah dari segi hukum tentang aku kali kita kalau selalu bicara hukum terus ya kan? Penonton pun pusing kepalanya. Jadi gimana? Pandangan layak aja lah. Pandangan layak lah tentang dengan bebasnya Saiful Jamil ini dari lapas lah ya kan. Karena memang sehari-hari profesi kita hukum ya kan. Kita nggak lepas dari kacamata hukum. Pemberitaannya ini yang heboh kan. Dari Lili kan penyambutannya kan. Macam penyambutan presiden gue tengok lah. Orang kali orang begini dia ya kan. Salah sampai ke presiden. Jadi kira-kira hampir lah menyerupai ya kan. Kalau kita nengok, kita pikir Saiful Jamil bawa medali. Pemenang medali emas ini gitu. Malu nih kan biara. Kayak macam apa ya? Macam pahlawan gitu ya. Cuman di mana salahnya? Iya pula ya. Di mana salahnya? Apa masalahnya? Baik ngomong-ngomong itu ya sendiri gitu dibilang kan. Iya betul. Kalau salahnya dia sebenarnya tak ada kurang. Gimana lagi? Udah dia menjalani hukuman. Udah dijalani hukuman ya kan? Selesai Semua hukuman yang dijalani. Terus harusnya kembali ke masyarakat ya. Pulih semua hak-haknya kan. Iyalah. Jadi kalau dia bebas, ada orang-orang terdekat dia yang sayang sama dia, menyambut. Ya no problem kalau salahnya. Tapi kok bisa netizen ataupun masyarakat Indonesia ini sebagian lah ya, sebagian besar kayak macam nggak suka gitu dengan keluarnya Saiful Jamil ini. Ada juga apa namanya macam KPI untuk boikot. Nah iya karena kan gini, karena dia ini kan dengan dia keluar atau bebas dari lapas, dia kan pasti akan kembali ke pekerjaannya sebelumnya sebagai artis ya. Artis lah kita bilang penyanyi dangdut segala macam lah ya, pokoknya dia muncul di TV. Nah, akhirnya kan banyak masyarakat yang menyuarakan bahkan muncul petisi untuk boikot Saiful Jamil di TV. Apa salahnya? Kalau menurut gue nggak ada salahnya. Nggak ada salah Saiful Jamil karena dulu dia salah. Oke, dulu dia memang salah. Terus dia udah menjalani hukuman, sudah bebas. Nah, masalahnya nggak ada hak dia. Haknya sama semua sekarang kan. Nah, kan itu dia. Harusnya begitu. Cuman kan kembali lagi memang kan seperti pendapat para ahli hukum dulu kan gitu kan. Kita kan bicara hukum lagi. Ya kan? Hukum itu tidak lepas dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Makanya itu hukum selalu berada di belakang.
hukum nggak bisa mendahului masyarakat ya. Masyarakat, perkembangan di masyarakat tadi itu yang selalu bergerak duluan daripada hukum. Nah ini muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat. Nah muncul memang beberapa pandangan bahwa ini beda loh, beda. Dia memang sudah menjalani hukuman, tapi perbuatannya dulu itu sangat mencederai hati masyarakat secara luas. Betul? Ya betul. Kita terlepas dari orientasi seksualnya, kita nggak penting. Kita nggak peduli apa orientasi seksualnya. Cuman kan ini korban pada saat itu dulu kan anak di bawah umur. Betul nggak? Ya, betul. Itu kan, bukan? Kalau nggak salah aku deh setelah dia diponis, ada lagi hukuman berikutnya nih kayaknya. Jadi dia jadi tersangka lagi dalam perkara yang lain. Oh gitu ya. Dalam perkara yang lain pula, bukan dalam perkara. Di perkara itu dia kan diponis 3 tahun. Diponis, ya. Kemudian ternyata Ada perkara lain lagi yang datang. dalam perkaranya itu, kalau nggak salah itu saudaranya atau kakaknya atau adik gitu ya, terbukti menyuap melalui panitera. Oh iya saya pernah dengar itu. Tidak sama KPK tersangka juga lagi di sidang. Oh. Jadi kan ada 2. Iya. Nah, namun yang terkait suap menyuapnya itu bukan itu yang dipermasalahkan sekarang. Yang dipermasalahkan masyarakat ini sekarang bahwa korbannya dulunya anak di bawah umur. Kan memang kalau kita pakai perasaan ya, itu perasaan. Itu normal-normal. Ini banyak yang membayangkan bagaimana perasaan di keluarga korban anak ini Terutama public figure lagi. ketika setelah si Saiful Jamil bebas sudah muncul di TV. Nah, dia lagi makan, hilang selera makannya kan gitu kan. Iya betul. Padahal ini makanannya enak nih ya kan, lagi makan kesukaannya katakanlah rendang ya kan, makan rendang nasi padang ya kan. Kau tahu pas putar TV, dibuka TV lagi masuk Saiful Jamil, muncullah traumanya lagi kan gitu, mengingat kejadian yang terdahulu mungkin. Nah itulah yang dibayangkan. Saya sih sepakat sih kalau masalah itu tentang saksi lah ya untuk terhadap Saiful Jamil. Cuma kita juga kalau menurut aku lah harus juga kita fair terhadap beberapa kasus. Contohnya kita larikan dengan kasus Ariel Noah, ya kan? Ariel Noah dengan Cut Tari, Luna Maya. Ini juga public figure ini. Bahkan sampai saat ini pun mereka masih diundang di beberapa televisi. Betul. Untuk melakukan pekerjaan. Kalau kita bicara norma, ya mungkin orang ini pun juga udah melukai hati sebagian masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut saya sepakat dengan Laya tadi bahwa setelah orang menjalani vonis terhadap kesalahan yang dijalaninya, ya dia harus kembali ke masyarakat dan dipulihkan hak-haknya sebagai. Itu bukan pendapatku. Kita udah bilang kan sepakat sama. Itu bukan pendapatku. Itulah memang fungsi dan tujuan dari pemasyarakatan itu yang diatur dalam undang-undang. Lapas, lembaga pemasyarakatan. Betul nggak? Ya. Kalau kita balik ulang lagi nih, kita flashback ke semester awal waktu kita kuliah hukum dulu kan. Jadi kan teori tujuan pemidanaan itu kan dulu itu kan membuat efek jerah kan, balas dendam, makanya namanya penjara, ya kan, membuat pelaku kejahatan supaya dia kapok lah, pokoknya dibuatlah dia menderita kan begitu, balas dendam. Nah sekarang kan nggak begitu lagi, kita sudah menganut sistem pemasyarakatan, betul nggak? Iya betul. Pemasyarakatan kan begini, warga binaan, itulah ada yang di lembaga pemasyarakatan tadi. Semua orang yang divonis bersalah, terbukti bersalah kemudian menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, maka dia menjadi warga binaan. Dia dibina di situ supaya dia tidak lagi berbuat
jahat kan begitu, supaya dia dapat bertobat, berubah menjadi manusia yang lebih baik, begitu. Maka setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia adalah orang yang baru. Kayak seperti bayi baru lahir gitulah ya. Harusnya begitu. Dia sudah menjadi orang yang baru, hidup baru, terlahir kembali, bukan lagi orang yang dulu melakukan tindak pidana. Itu tujuan pemasyarakat kita. Dia disiapkan, dibina supaya dapat kembali ke masyarakat. Faktanya sekarang ada seseorang narapidana yang setelah selesai menjalani hukuman, ketika dia kembali ke masyarakat, dia ingin melakukan aktivitasnya kembali lah. Nah, kemudian ada larangan-larangan begitu kan, ini sekarang jadi fenomena. Ini makanya ini fenomena ini. Iya, betul. KPI dalam hal ini menurut dari LAE berhak nggak memboikot atau melarang dari Saiful Jamil tersebut untuk melakukan aktivitasnya sebagai artis? Sebenarnya kalau itu pertanyaannya kita kembalikan ke tugas biru yang ini kan. Benar. Apa sih? Ya. Wewenangnya begitu kan. Sepanjang siaran tadi itu kan tidak melanggar norma-norma yang dilarang di Indonesia kan, boleh-boleh saja. Sekarang kan yang diawasi itu kan kontennya. Iya, benar. Acaranya gitu. Betul nggak? Iya, pas. Kayak Laila contohnya, masuk TV. Laila orang yang bersih. Pengertian bersihnya bukan orang yang putih ya, tapi yang belum pernah menjalani hukuman, belum pernah divonis penjara, masih bersilah dalam dikriminal kan, orang baik-baik. Iya. Kemudian Lai masuk TV, di acara TV Lai joget telanjang. Wah, ini norma. Iya, dicekal loh sama KPI. Benar. Jadi kan konten yang dilihat bukan lainnya, bukan siapa pemerannya kan begitu kan. Iya. Jadi di sini memang didesak juga pun, dipaksa pun KPI untuk memblacklist Saiful Jamil juga. Gitu ya. Karena kalau sempat sampailah KPI memblacklist Saiful Jamil, ya kasih surat edaran lah, kita bilang ke seluruh stasiun TV bahwa Saiful Jamil tidak boleh muncul di TV. Kan melanggar juga kan KPI begitu kan. Berarti KPI pun bisa juga dilakukan gugatan oleh pihak Saiful Jamil. Oh iya, kalau dia bertindak seperti itu kan gitu kan. Betul nggak? Betul lah. Hak-haknya dilanggar dalam hal ini. Gitu kan. Kita kan tahu hak asasi manusia, hak untuk hidup. Nah, bagaimana untuk hidup? Kita hak memperoleh pekerjaan kan begitu kan. Masuk dengan muncul di siaran-siaran TV, itulah pekerjaan Saiful Jamil. Kemudian dia di blacklist, berarti menghambat rezeki dan pekerjaan. Kalau akibat dari situ dia kelaparan mati gimana? Siapa yang disalahkan? Apakah negara dalam hal ini KPI? Ya kan? Iya. Coba siapa yang salah? Nggak mungkin Inul kan? Iya, mungkin. Nah, walaupun Inul mendukung, cuman apa bisa dibuat Inul? Iya. Jadi kalaulah menurut LAE, orang berhaklah sebagian berasumsi terhadap Saiful Jamil ini bahwa dia ini dilarang untuk terjun di stasiun televisi gitu, kira-kira untuk mencari nafkah. Kalau menurut LAE sepakat nggak dengan pandangan masyarakat yang seperti itu? Kira-kira kayak sanksi-sanksi sosial gitulah terhadap si Saiful ini. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini, dulu tadi fenomena masyarakat, banyaknya suara-suara masyarakat yang menyuarakan supaya Saiful Jamil jangan beli TV atau diboikot di TV gitu kan. Ini sebenarnya hal yang nggak bisa kita cegah. Reaksi-reaksi ini kan reaksi yang nggak bisa kita larang, nggak bisa dicegah. Apalagi negara demokrasi kan gitu. Masyarakat juga menyuarakan itu di memberi pendapat, aspirasi begitu. Semua diatur oleh Undang-Undang 1945. Juga oleh undang-undang kan begitu. Tapi si Saiful Jamil ini pun berhak juga, ada haknya juga. Mencari nafkah. Nah. Jadi kesimpulan
kesimpulannya bagaimana kira-kira dari live Frans Ladun tentang si Saiful Jamil ini? Sederhana. Kau buka TV muncul Saiful Jamil, matikan. Itu aja. Berarti kalau kita nggak suka dengan Iya, nggak usah Saiful tonton. Jamil, nggak usah tonton. Oh gitu ya. Tapi Benar. kalau dipaksakan, misalnya KPI untuk memblacklist, dia nggak boleh juga. KPI juga melanggar hukum dia kalau sempat memblacklist Saiful Jamil, kan gitu. Produser TV juga nggak mungkin kita larang jangan pakai Saiful Jamil. Nggak mungkin juga, suka dia itu kan rumah produksi dia, stasiun TV dia, terserah dia, mana bisa dilarang. Ya boleh saja kan, sah saja masyarakat menyuarakan, boleh saja. Tapi untuk memaksakan sesuatu hal terjadi kepada orang lain itu kan jangan juga. Gitu. Nggak baik lah dicontoh Nggak gitu. juga. Nah, jadi kan gampang, buka TV muncul Saiful Jamil, ganti. Skip. Iya kan? Berarti sama kayak macam diibaratkan kayak aplikasi TikTok sekarang ada nggak suka kita, udah Skip aja. lewat gitulah kira-kira. Itu nanti namanya kan sanksi sosial. Itulah sanksi sosial. Sanksi sosial itu tidak ada hakim yang memutuskan. Betul nggak? Benar. Sanksi sosial itu tidak ada eksekutifnya, tidak ada lembaga yang melaksanakannya. Sanksi sosial itu terjadi alamiah gitu kan. Contoh, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan tercela, kemudian masyarakat sekitar tempat dia tadi menjauhinya, itu sanksi sosial. Iya, benar. Betul nggak? Iya. Nah ini juga begitu. Nggak suka Saiful Jamil, buka TV muncul buka Saiful Jamil, ya matikan. Kalau nggak tutup pakai poster Doraemon kan? Iya benar. Atau nanti jangan-jangan begitu muka Saiful Jamil muncul, diblur sama TV. Nggak tahu juga kita. Iya. Tapi lebih bagus begitulah. Boleh-boleh saja menyuarakan, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai memaksakan kehendak. Jangan sampai anarkis segala macam. Boleh-boleh saja. Ya aku nggak suka sama Saiful Jamil. Tapi apa masalah sama dia kan gitu? Apa masalah sama kita kan nggak ada juga. Kan buka TV ada muka Saiful Jamil lagi nyanyi deh, takut. Ganti siaran, ganti ke acara dunia lain kan? Harus tuh Saiful Jamil kan nggak dipasang kan? Kan banyak channel. Nggak dipasang harus nonton itu. Nah, lama-lama ratingnya turun, dengan sendirinya sanksi sosial tadi terjadi. Dengan otomatis stasiun TV akan berpikir 2 kali lipat ingin memakai. Paling seperti itulah kira-kira. Iyalah, ngapain dipakai, dibayar, tahu-tahu begitu acaranya mulai nggak ada yang nonton. Ratingnya turun, iklan tak ada. Ya udahlah, parkir dulu lah. Akhirnya saya udah mikir, begini rupanya akibat yang terjadi di negara ini kan begitu, masyarakat masih begini. Ya itu harus diterimanya. Dia juga nggak boleh menyalahkan masyarakat. Ya kan? Namanya banyak pandangan, ya kan? Berarti pesan yang diambil tidak boleh berkehendak dengan kemauan kita sendiri. Oh iya, itu kita pasaran kita. Berarti kesimpulan kita tentang Saiful Jamil. Iya, mau muncul lah di TV. Tapi jangan tonton. Betul nggak? Dia suka minum kopi? Gua suka. Ya udah nggak gue paksa dia minum. Kalau dia paksa baru salah ya. Ya kan? Iya. Masalahnya kan Saiful Jamil ini nggak punya aplikasi kan. Beda kayak dulu kan ada aplikasi tinggal di dikasih rating bintang 1 kan. Benar. Kalau sendiri sahamnya kan begitu kan. Ini kan enggak. Itulah jalan satu-satunya, udah buka TV matikan. Geser, ganti channel ya kan. Tonton dia. Iya. Mungkin gitu ya kan, gimana? Sepakat sih, Le. Kalau Betul. dari aku pribadi sih sepakat dengan apa yang Le bicarakan tadi, bahwa kalau kita nggak suka ya udah lewatkan. Ya kan? Pada saat dia siaran lewatkan. Itu lama-lama pasti terus dari jalan kan. Iya. Alam ya, biar alam yang menyeleksi. Akhirnya mau tak mau Saiful Jamil harus mencari keterampilan lain kan. Iya benar. Iya. Ya, Karena dia mulailah cobalah belajar bagaimana cara berbengkel ya kan. Iya. Nah, cobalah mungkin bisa beralih profesi kan. Iya betul. Cobalah bagaimana dia cara dia buat kolam ikan misalnya. Apa kayak gitu nanti ujung-ujungnya. Memang kalau kita berbicara sama tentang masalah-masalah terkait
ya semua juga kalau kita pandang setiap orang yang melakukan kesalahan dan itu divonis bersalah, ya itu harusnya masyarakat melakukan sosial. Menurut aku ya lah ya, contohnya dalam usah jauh-jauh dalam pedofil kayak Saiful Jamil, ya orang contohnya narkoba aja memang itu harus dijauhi dari masyarakat. Cuma nggak bisa kita bilang kan, kau jangan tinggal di tempat ini, jangan kau apa di sini kan, ya dia udah melakukan hukumannya, jalan hukuman dan dia harus kembali ke masyarakat sebagai haknya kan begitu. Itulah dia, jadi kita juga bisa dong kasih pendapat kan begitu, karena kita juga kan berbuat di bidang hukum, karena inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Cita-cita hukum tadi lain dengan yang terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang tersangka, kalau kita belajar hukum kita bilang itu asas praduga tidak bersalah. Ya, benar. Tidak boleh dikatakan seseorang bersalah sebelum ada pengadilan yang menyatakannya bersalah. Itu pun yang harus sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Betul lah. Betul. Cuma pada kenyataannya, begitu lah jadi tersangka. Orang sudah Satu STM lah, satu lingkungan lah, kiri kanan itu korupsi. Korupsinya itu. Kalau naik korupsi itu koruptor. Itu kalau dituduh mencuri dibilang maling. Curinya itu. Padahal kan kalau hukum, katanya kan tunggu divonis. Ada bahasanya gimana lah? Bahasa something opinion tadi gimana? Praduga tidak bersalah. Presumption of innocence. Kan itu dia. Nah, jadi kenyataannya nggak gitu. Kemudian apalagi cita-cita hukum? Cita-citanya kan gini, ketika seseorang sudah menjalani hukuman, dia selama menjalani hukuman tadi dibina agar gitu kan, agar dapat kembali ke masyarakat, melanjutkan hidupnya dengan baik. Sesuai dengan apa yang dibina di lapas Iya, tadi. di lapas tadi. Kenyataannya orang bebas, orang Bukan keluar dari penjara, begitu pulang keluar penjara dia. Keluar penjara. Ternyata sulit masyarakat menerima kan? Nah, ini kan PR harusnya. Gimana caranya? Ya kan? Nah, gitu. Jadi mungkin ini salah satu langkah yang boleh dicoba, misalnya dari lapas pelaku itu terakhir kan, Untuk khusus Saiful Jamil ini lah ya. di lapas kan dia dibina. Kan tujuan lapas tadi kan ada termasuk untuk mengembalikannya kepada masyarakat. Ya. Namun proses pembinaan tadi hanya di lapas saja. Nggak pernah ada dari lapas datang ke kelurahan, survei ke masyarakat gitu, mensurvei apakah narapidana yang sudah bebas tadi dapat diterima kembali ke masyarakat, ya kan? Survei itu ternyata hasilnya banyak yang tidak dapat diterima. Itu kan masalahnya di mana? Ternyata banyak narapidana yang sudah bebas, ada juga yang kembali melakukan kejahatan. Iya. Nah, mungkin masyarakat nggak percaya kalau dia sudah bebas, dia sudah tobat, kan begitu jadinya. Nah, maka kan dapat ditingkatkan ini proses pembinaannya tadi kan dapat ditingkatkan. Nah, kemudian lakukanlah sosialisasi ke masyarakat. Nggak gampang ini, cuman kan ini daya kan, namanya cita-cita boleh setinggi langit ya kan. Benar. Ya kan? Karena masyarakat atau ke kelurahan atau segala macam sampaikan bahwa lapas itu fungsinya untuk membina gitu kan. Di sana sudah dibina para narapidana, maka nanti ketika dia setelah bebas, dia adalah orang yang baru, dia nggak jahat lagi, dia sudah baik gitu. Nah, nanti kalau ada di lingkungan di sini yang di kelurahan sini atau di desa sini atau di kabupaten sini yang ada warganya yang baru bebas dari lapas, terimalah, gak usah takut, sudah kita bina dengan baik, kan begitu harusnya. Iya, benar. Kan nggak ada di situ, itu kan nggak ada dilakukan. Iya. Jadi intinya peran lapas pun sangat diperlukan lah ya. Iya. Karena tidak bisa serta-merta dilepaskan begitu aja binaan itu ya kan? Iya. Ya. Elok kok. Itu dia. Jadi belajar apa kita bahas ini kan? Ya, apalagi ya. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Iya, mudah-mudahan berguna. Kalau nggak berguna nggak usah tonton kan? Sama aja kayak Saiful Jamil iya, tadi. kalau tengok Saiful Jamil nggak suka, Cabut. Ini gitu juga. Nggak suka ya udah skip. Nonton. Iya. Kita juga mengedukasi nih terhadap masyarakat. Kalau mau Kalau mau teredukasi. kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti lihat itu kok.